Selamat malam guys. Saya sekarang berada di area parkir Bandara Kuala Namu ya guys. Kedatangan saya ke sini adalah untuk menjemput anak saya yang akan datang naik pesawat dari luar negeri ya guys. Akan tetapi sampai jam 11 malam pesawat yang membawa anak saya dari luar negeri belum tiba ya guys. Oleh karena itu ada kemungkinan saya akan menginap di bandara ini ya guys, karena malam sudah semakin larut ya guys. Sebab tak mungkin saya pulang ke kampung halaman saya guys, yang jaraknya cukup jauh dari bandara ini ya guys. Jaraknya lebih dari 150 km ya guys. Oleh karena itu saya akan memutuskan untuk menginap di bandara ini ya guys. Jika sampai larut malam nanti pesawat yang membawa anak saya dari luar negeri belum tiba ya guys. Tapi sebelumnya tolong bantu like dan subscribe channel ini ya guys. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah like dan mensubscribe channel ini ya guys. Semoga Anda sehat-sehat, panjang umur dan murah rezeki ya guys. Saya sekarang berada di dekat kedatangan internasional Bandara Kuala Namu ya guys. Malam sudah semakin larut ya guys, tetapi pesawat yang membawa anak saya belum tiba di bandara ini ya guys. Malam pesawat yang membawa anak saya belum tiba di bandara ini, maka terpaksa saya menginap di bandara ini ya guys. Kayaknya tak ada larangan untuk calon penumpang atau para penjemput untuk menginap atau tidur di kawasan bandara ini ya guys. Mungkin saya bisa tidur di sofa yang ada di area bandara Kuala Namu ini ya guys. Dan menurut beberapa sumber yang dipercaya, tak ada larangan untuk menginap di bandara ya guys. Karena bandara memang merupakan akomodasi gratis dan menghemat biaya. Tidak ada peraturan tertulis untuk melarang orang untuk menginap di bandara ya guys. Malah menurut beberapa sumber, banyak bandara yang menyediakan akomodasi gratis untuk para traveler yang ingin tidur di bandara ya guys. Dari beberapa sumber mengatakan bahwa ada bandara yang menyediakan tempat tidur bagi calon penumpangnya ya guys. Seperti yang kita lihat di video ini, masih terlihat banyak kesibukan meski malam semakin larut ya guys. Umumnya orang yang kita lihat di video ini adalah para penjemput, para penumpang yang baru datang dari luar negeri ya guys. Sebab mereka berdiri kedatangan internasional. Dan jika Anda berasal dari luar kota yang takut ketinggalan pesawat atau kemalaman atau karena tempat tinggalnya jauh, maka siap-siaplah untuk menginap di bandara ini ya guys. Hanya saja saat menginap di bandara ini harus tetap hati-hati ya guys.
Jangan sampai kecolongan atau barang-barangnya diambil para malingnya guys. Berikut ini beberapa tips supaya bisa tidur dengan aman dan nyaman di bandara ya guys. Tips yang pertama adalah pilihlah tempat tidur yang strategis ya guys. Tips nomor 2, simpan dengan rapi dokumen penting dan barang-barang berharga ya guys. Dan tips ketiga, simpanlah dengan tips ketiga, bawa bekal makanan dan minuman ya guys. Tips keempat, pakai baju hangat. Tips kelima, bawa alas tidur. Tips keenam, pakai penutup kepala, mata, mulut, atau perlu pakai kaos kaki ya guys. Dan tips yang ketujuh, siapkan bantal. Dan tips yang terakhir adalah membuat alasan yang masuk akal jika sewaktu-waktu dibangunkan atau ditanyai para petugas kenapa tidur di bandara ya guys. Dan buatlah jawaban yang bisa diterima akal ya guys, karena takut ketinggalan pesawat, atau karena kemalaman, atau karena tempat tinggalnya jauh ya guys. Menurut saya adalah hal yang wajar bila sewaktu-waktu ada petugas yang menanyai keberadaan kita saat terpaksa menginap di bandara ya guys, karena ini penting untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan ya guys, supaya bandara itu tidak dijadikan tempat menginap bagi orang-orang yang tak ada kaitannya dengan bandara ya guys. Setelah saya perhatikan, orang yang keluar dari pintu ketiban internasional ini semakin banyak ya guys. Mungkin anak saya sudah tiba ya guys, tapi belum keluar karena masih harus menjalani pemeriksaan di dalam ya guys. Sebagai area publik, tempat berkumpulnya para calon penumpang dan penjemput, maka bandara udara selalu aktif selama 24 jam ya guys. Jadi tak heran kalau kita tetap terlihat di sebuah bandara ya guys. Dan menurut data yang saya peroleh, bahwa bandara Kuala Namu ini termasuk bandara tersibuk di Indonesia, tapi belum termasuk bandara tersibuk di dunia ya guys. Dan menurut sumber yang dipercaya, bandara Kuala Namu adalah bandara nomor 5 tersibuk di Indonesia ya guys. Bandara tersibuk di Indonesia nomor 5 setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai, Bandara Juanda, dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin ya guys. Tak selamanya lalu lintas udara itu bisa tepat waktu. Ada kalanya calon penumpang dan pesawat itu terlambat sampai di bandara ya guys. Jadi karena terpaksa dan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, tak ada salahnya calon penumpang atau penjemput itu terpaksa menginap di bandara ya guys. Jadi intinya, kalau memang terpaksa, tak ada salahnya kita menginap di bandara ya guys. Sebab bandara itu memang akomodasi gratis bagi publik yang berkaitan dengan penerbangan ya guys.
Namun sebelum menginap di bandara, tetaplah hati-hati ya guys, supaya Anda tidak menjadi korban pencurian saat tidur pulas di bandara ya guys. Jarak antara Bandara Kuala Namu ini dengan kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara agak jauh juga ya guys, yakni sekitar 39 km ya guys. Dan menurut saya biasanya orang-orang yang akan menginap di bandara ini adalah warga yang rumahnya jauh dari bandara ini ya guys, seperti dari daerah Kabupaten Labuan Batu yang jaraknya lebih dari 300 km dari bandara ini ya guys. Jadi kalau memang terpaksa, tak ada salahnya warga yang berasal dari Kabupaten Labuan Batu atau dari Kabupaten Asahan menginap di bandara ini ya guys. Tujuannya supaya lebih efisien, lebih praktis, dan menghemat biaya ya guys. Rest area di Bandara Kuala Namu ini ada di sebelah sana ya guys. Jika ada tempat di rest area tersebut, kita bisa duduk atau tidur-tiduran di sofa empuk yang ada di rest area Bandara Kuala Namu ini ya guys. Dan tetaplah waspada saat beristirahat atau tidur-tiduran di bandara ini ya guys. Dan tetap menjaga barang-barang berharga dan dokumen penting seperti uang atau handphone ya guys. Dan bagi calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan pesawat, tetaplah siaga supaya tidak terlambat masuk ke dalam pesawat ya guys. Jika terlambat atau ketinggalan pesawat, urusan bisa runyam ya guys. Tiket pesawat Anda bisa hangus, padahal Anda sudah berkorban banyak, bahkan sampai menginap di bandara. Tetapi Anda tetap terlambat karena kelalaian Anda sendiri. Jadi sebaiknya jangan terjadi hal-hal seperti ini ya guys. Tetaplah siaga dan waspada saat berada di bandara ya guys.